Ya, silakan mulai, Mek. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara webinar menulis makalah best practice mulai dari konsep serta hingga tema. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dimanapun Bapak Ibu berada. Semoga kegiatan kita hari ini bisa bermanfaat dan juga berkah. Tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di acara webinar nasional pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD selaku narasumber webinar nasional menulis makalah best practice, dan yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar nasional pada pagi hari ini. Perlu diketahui Bapak Ibu, kegiatan ini adalah kegiatan rutin setiap awal bulan yang dilakukan dari Lembaga Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia yang dikenal dengan Guru Inovatif Indonesia. Setiap bulan ada kegiatan pelatihan, terdapat juga kelas virtual nasional, kelas eksklusif nasional, di mana Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui situs website kami di guruinovatifIndonesia.com. Nanti akan coba kami share kegiatan-kegiatan kami. Baik, Bapak Ibu, kegiatan webinar kita hari ini adalah salah satu kegiatan webinar yang memang dilakukan pada awal bulan, di mana setiap awal bulan ada beberapa kegiatan yang terkait dengan pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi Bapak Ibu pendidik, baik itu guru atau dosen, dan Bapak Ibu yang ingin mengembangkan keilmuannya. Itulah salah satu tujuan dari Guru Inovatif Indonesia. Nah, dalam Guru Inovatif Indonesia ini, Bapak Ibu yang sudah teregistrasi dan bergabung di grup WhatsApp, semua informasi terkait segala bentuk administrasi nantinya akan kami bagikan melalui grup WhatsApp. Jadi, Bapak Ibu tidak perlu bertanya di mana presensinya atau menulis di kolom komentar Zoom hadir-hadir, tidak perlu Bapak Ibu. Presensinya juga tidak perlu karena kami sudah menyiapkannya. Yang terpenting Bapak Ibu sudah teregistrasi dan masuk ke grup WhatsApp. Jadi Bapak Ibu tidak perlu menulis hadir-hadir di kolom chat Zoom atau di kolom komentar live streaming YouTube. Jadi Bapak Ibu di sini fokus untuk belajar, berkarya, dan berinovasi. Jadi fokus untuk belajar ya Bapak Ibu. Baik, itu sedikit pengantar dari saya. Salam kenal Bapak Ibu, saya Melisa Ajeng yang akan menjadi moderator dalam acara webinar nasional menulis makalah best practice dengan narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Suhardi MPD, yang akan berbagi ilmu
mengenai menulis makalah best practice, mulai dari konsep dan juga mulai dari inspirasi, tema, dan juga pelaksanaannya tentunya. Dan beliau ini adalah salah satu dosen di Universitas Pendidikan Mandalika. Baik, untuk membuka acara ini, mari kita bersama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya persilahkan kepada Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada beliau, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Melisha Ajeng atas kesempatannya. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Kita sama-sama belajar di sini, berkarya dan berinovasi bersama Guru Inovatif Indonesia. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa tatap muka melalui virtual Zoom meeting dan live streaming untuk belajar bersama-sama terkait dengan tema kita dalam webinar nasional menulis makalah best practice. Kita akan coba untuk mengenal dari sisi konsep, kemudian inspirasinya, serta tema-tema karya tulis ilmiah best practice ini. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya izin saya share screen. Ya. Sebelumnya Bapak Ibu, salam kenal dari saya dan salam hormat. Saya Muhammad Suhardi, salah satu dosen di Universitas Pendidikan Mandalika yang ada tepatnya ada di Lombok, NTB. Sehari-hari selain jadi dosen, saya juga mengelola ataupun jadi reviewer juga di beberapa jurnal nasional, dan saya jugalah yang menjadi founder ataupun pendiri dari Guru Inovatif Indonesia ini dengan tujuan kita sama-sama untuk belajar, sama-sama untuk berkreasi dan kita berinovasi melalui lembaga ataupun wadah ini gitu ya. Nah, khususnya kita sebagai para pendidik gitu ya. Para pendidik ada mungkin Bapak Ibu yang menjadi guru, kemudian dosen, ada yang menjadi kepala sekolah, widyaswara dan lain-lain. Di wadah inilah kita coba untuk sama-sama. Nah, jadi kami menyediakan di sini terkait dengan jurnal, kemudian penerbitan buku ber-ISBN dan lain-lain. Ini yang kita lakukan di Guru Inovatif Indonesia. Nah, nomor HP saya sudah jelas Bapak Ibu di sini, dan salam kenal sekali lagi. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini terkait dengan tema kita dalam webinar kali ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Amin. Di Zoom meeting sudah hampir sudah 1.000 ya peserta yang sudah bergabung, dan kita mulai. Yang pertama Bapak Ibu, mungkin ada yang mengetahui ataupun ada yang pernah membaca ataupun ada yang pernah membuat yang namanya best practice ini. Nah, kita coba untuk mulai dari awal. Mungkin Bapak Ibu yang sudah tahu, nah kita coba ulang-ulang sekali lagi dan kita pastikan betul-betul paham di sini. Dan bagi Bapak Ibu yang masih baru pertama kali mendengar nih, kita mulai dari konsepnya terlebih dahulu. Apa itu best practice? Nah, best practice ini Bapak Ibu adalah pengalaman terbaik gitu ya, pengalaman keberhasilan seseorang ataupun kelompok dalam melaksanakan tugas, termasuk dalam mengatasi ataupun berbagai masalah dalam lingkungan tertentu ataupun profesi tertentu Bapak Ibu semua. Jadi ada kata best, itu adalah terbaik. Practice itu adalah bisa kita artikan dengan praktik ataupun tindakan. Tindakan.
Sorry, agak batuk sedikit rasanya. Memang zamannya batuk pilek sekarang. Dan semoga Bapak Ibu sehat selalu. Selanjutnya, nah dalam best practice ini tentu rasanya kita semua punya pengalaman. Apalagi Bapak Ibu yang sudah pernah punya pengalaman bertahun-tahun di dunia pendidikan. Lalu Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah, pemimpin sekolah, pasti banyak sekali pengalaman, pasti banyak sekali praktis-praktis ataupun hal-hal yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, ini yang menjadi konsen kita dalam best practice ini. Itu sedikit konsep ataupun pengertian dari best practice agar kita sama-sama paham dari awal terlebih dahulu, yaitu praktik terbaik ataupun apa yang pernah Bapak Ibu lakukan ataupun pengalaman apa yang pernah Bapak Ibu lakukan dan memiliki dampak tertentu, tentu dampak yang positif. Nah, itulah best practice. Ya, sebelumnya saya buka dengan jika ingin kita mengenal dunia, maka kita harus membaca. Membacalah. Dan jika kita ingin dikenal dunia, maka menulislah. Kalimat ini ataupun petuah ini ada kaitannya dengan best practice Bapak Ibu. Karena best practice ini adalah merupakan pengalaman, praktik baik, gitu ya. Maka kita harus tulis. Kalau kita hanya sekedar punya pengalaman, kemudian kita simpan dan kita hanya untuk kebutuhan kita pribadi, nggak ada orang tahu Bapak Ibu. Kita tidak akan dikenal oleh siapapun, apalagi dunia yang kita mau sebut, gitu ya. Maka pengalaman-pengalaman terbaik, hal-hal yang baik, hal-hal yang positif yang Bapak Ibu lakukan, perlu Bapak Ibu tulis. Perlu Bapak Ibu ceritakan secara tertulis melalui karya tulis ilmiah yang dinamakan dengan makalah ataupun laporan ataupun artikel dari best practice ini. Nah, biar semua orang tahu, oh kita pernah melakukan hal ini, gitu ya. Kita pernah membuat sebuah inovasi ini. Dan otomatis orang lain akan membaca dan mengetahui apa yang kita lakukan dengan harapan 1, 2, dan 3. Pastinya kita akan ditahu terlebih dahulu, kemudian orang lain akan terinspirasi. Itu biasanya tujuan dari best practice. Nanti akan kita lebih dalam untuk mempelajarinya. Baik, karena saya melihat di sini ada beberapa ataupun sebagian besar yang background-nya adalah pendidikan. Ada guru ataupun dosen. Saya coba untuk ungkapkan best practice dalam dunia pendidikan. Nah, best practice dalam dunia pendidikan ini dapat ditulis menjadi karya tulis ilmiah untuk Bapak Ibu guru, dosen, ataupun widyaswara, tenaga pendidikan yang lainnya dalam mengembangkan profesinya. Bapak Ibu mungkin pernah mengajar dengan metode tertentu, dengan strategi tertentu yang berhasil dalam mungkin meningkatkan minat belajar, motivasi belajar, dan lain-lain. Itu yang bisa ditulis Bapak Ibu. Pengalaman-pengalaman itu diceritakan secara ilmiah tentunya, karena kita berbicara karya tulis ilmiah, maka best practice ini ditulis secara ilmiah juga dengan sistematika tertentu. Ini yang menjadi konsen kita dalam karya tulis ilmiah yang dinamakan dengan best practice dalam dunia pendidikan. Nah, harapan dari best practice ini adalah seperti yang saya sebutkan tadi, salah satunya memang menjadi inspiratif. Ketika Bapak Ibu kepala sekolah misalkan mengelola ataupun memimpin sekolah yang dengan cara tertentu, yang baik, yang unik, yang ada inovasinya di dalam Bapak Ibu memimpin, kemudian sekolah tersebut menjadi hebat gitu ya. Menjadi hebat, menjadi terkenal, menjadi mungkin
ada inovasi-inovasi tertentu di sana. Nah, itulah yang diceritakan Bapak Ibu, sehingga kepala sekolah yang pemimpin-pemimpin pendidikan kita di luar sana itu mendapatkan inspiratif atau inspirasi. Ya, itu yang menjadi harapan dari best practice ini. Biasa Bapak Ibu kalau kita mendengar kisah ataupun biografi seseorang, ya biografinya Habibie misalnya, itu kita menjadi terinspirasi gitu ya. Oh, seperti ini Habibie. Begini, begini, begini. Orang akan jadi termotivasi ataupun mendapatkan sebuah pemikiran dari biografi tersebut. Nah, best practice dalam karya tulis ilmiah ini salah satu tujuannya, inspiratif. Kemudian inovatif. Saya bolak-balik ini Bapak Ibu. Inovatif, mengembangkan cara baru dalam penyelesaian masalah. Dalam best practice ini karena konsepnya adalah karya tulis ilmiah, jadi kita tidak hanya bercerita dalam apa yang kita sampaikan, tetapi lebih kepada praktisnya ataupun caranya, langkahnya di sana. Bagaimana Bapak Ibu melakukan itu? Bagaimana Bapak Ibu dalam membuat inovasi itu? Bagaimana Bapak Ibu dalam menyelesaikan permasalahan itu? Itulah yang kita akan rumuskan ataupun uraikan dalam karya tulis ilmiah yang dinamakan best practice ini, sehingga jelas di sana apa yang Bapak Ibu lakukan. Jadi nggak hanya sekedar cerita ya Bapak Ibu, tetapi ada runutan kegiatannya. Apa yang Bapak Ibu lakukan, apa yang Bapak Ibu kembangkan di sana, itu yang menjadi catatan yang bisa diketahui oleh orang, kemudian bisa menjadi inspirasi ataupun inovasi dilakukan. Oh, saya sepertinya cocok untuk menerapkan ini gitu ya. Karena di daerah saya seperti ini. Bisa saya adaptasi. Kalau bahasa sehari-harinya ATM, kita amati, tiru dan modifikasi. Nah, jadi Bapak Ibu yang membuat karya tulis ilmiah best practice ini menjadi model nanti. Itu yang ditiru, itu yang dimodifikasi dan diaplikasikan kepada lembaga yang lain yang mendapatkan inspiratif tadi. Lalu evolusi, membawa perubahan. Perubahan inilah yang kita harapkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu membuat sesuatu, melakukan sesuatu inovasi, melakukan sesuatu hal yang baik, yang berdampak positif, tentunya ada perubahan di sana. Ada hal-hal yang mungkin dari tidak meningkat menjadi meningkat, yang tidak baik menjadi baik, itulah harapannya. Ada perubahan yang terjadi di sana. Itu Bapak Ibu yang kita inginkan ataupun harapan dalam sebuah best practice yang Bapak Ibu lakukan. Jadi dalam best practice itu kita ceritakan nanti bagaimana tahapannya, bagaimana dampaknya, apa perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah, kemudian continue, mampu mengatasi persoalan secara berkelanjutan. Ya, nanti ketika Bapak Ibu sudah menemukan sebuah solusi ataupun inovasi, itu diharapkan menjadi obat gitu kan, menjadi solusi dari permasalahan yang ada. Mungkin tidak hanya di sekolah Bapak Ibu ataupun di kelas Bapak Ibu, tetapi nanti juga bisa dijadikan solusi untuk sekolah-sekolah yang lain. Nah, ini nanti kita akan coba buka satu persatu contoh-contohnya. Lalu efektif. Nah, cara dan metode yang dilakukan bersifat ekonomis dan efisien. Ya, pasti apa yang Bapak Ibu lakukan pasti akan kita memperhatikan ataupun tingkat efektif dan efisien dalam kita melakukan sebuah kegiatan agar kegiatan itu ataupun inovasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, itulah harapan dari sebuah best practice ini, selain bisa menghasilkan inovasi, kemudian ada evolusi, kontinuitas, dan inspiratif, serta kegiatan ataupun hal-hal yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan ataupun sebuah kegiatan yang bisa menghasilkan dampak yang positif. Baik. Lanjut Bapak Ibu ya.
Nah, best practice sedikit Bapak Ibu kita coba supaya tidak ada gambaran terlebih dahulu. Best practice Bapak Ibu, mungkin apa yang kita lakukan. Kita berpikir, oh hal yang besar ini, harus kita ceritakan hal yang besar gitu ya. Hal yang revolusioner gitu, hal yang wah gitu ya. Itu mungkin pikiran awal kita. Karena malu kalau hanya kecil saja gitu kan. Tidak Bapak Ibu. Mungkin pemikiran hal ini ataupun apa yang ada dalam ide ini salah Bapak Ibu ya. Best practice itu tidak selalu identik dengan hal yang besar ataupun revolusioner atau yang wah tadi. Bapak Ibu juga bisa menceritakan hal yang kecil, ya, hal yang kecil ataupun alternatif gitu kan, hal-hal yang sederhana tapi efektif dalam menyelesaikan permasalahan atau ada dampak positifnya, itu juga adalah best practice. Jadi nggak perlu Bapak Ibu memikirkan, wah harus dampaknya harus satu kabupaten nih, harus satu sekolah besar gitu kan. Cukup bagi individu ataupun kelompok kecil saja yang terdampak gitu kan, itu sudah bagus. Itu adalah best practice. Jadi best practice ini adalah ukurannya yaitu Bapak Ibu sendiri. Mungkin ada yang bertanya, best menurut siapa? Nah ini, atau terbaik menurut siapa? Ya menurut Bapak Ibu. Bapak Ibu sendirilah. Karena best menurut kita belum tentu best menurut orang, gitu kan? Jadi Bapak Ibu yang menentukan best untuk Bapak Ibu dan memiliki dampak positif, gitu ya. Apakah untuk siswa Bapak Ibu, untuk perkembangan pembelajaran siswa, dan lain-lain. Nah, ini yang menjadi kunci ya. Dan jangan malu ataupun jangan berpikir bahwa harus yang besar. Ada pepatah, lebih baik kecil tetapi bermanfaat daripada besar tetapi mubazir gitu kan. Nah, ini yang menjadi satu ide inspirasi juga dalam best practice ini. Kecil tetapi ada manfaatnya ketimbang besar-besar tapi buat ribet-ribet saja gitu kan. Ya, ini yang menjadi inspirasi dalam membuat sebuah best practice, dan harapannya Bapak Ibu ceritakan saja meskipun hal yang kecil Bapak Ibu lakukan, tetapi kelihatan manfaat, kelihatan dampaknya di sana. Nah, ini yang menjadi konsep terlebih dahulu. Nah, dari cerita atau dari pengalaman itu yang Bapak Ibu ingin ceritakan nantinya, itu Bapak Ibu bisa buat menjadi makalah seperti yang kita bahas pada pagi hari ini, atau laporan. Ada yang biasa menyebut makalah ataupun laporan. Ini yang akan kita buat pada penjelasan webinar kali ini. Kemudian kita juga bisa buat dari pengalaman-pengalaman itu, kita bisa buat artikel ilmiah. Kemudian kita juga bisa buat artikel best practice tentunya. Kemudian artikel populer dan buku. Itu bisa dibuat semua Bapak Ibu dari pengalaman yang pernah Bapak Ibu lakukan. Jadi bedanya dalam karya tulis ilmiah ini adalah bukan penelitian Bapak Ibu. Kalau selama ini Bapak Ibu buat PTK gitu kan, ataupun laporan penelitian, jadi Bapak Ibu harus ke lapangan, harus ke wawancara, observasi lapangan. Kali ini tidak. Bapak Ibu cukup menuliskan apa yang Bapak Ibu lakukan, pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, ini perbedaannya. Kalau penelitian itu yang Bapak Ibu rencanakan untuk ke depan. Ya. Tetapi dalam best practice ini, apa yang pernah Bapak Ibu lakukan yang untuk ditulis sekarang. Ya. Bukan kita merencanakan dalam best practice apa yang pernah Bapak Ibu lakukan nih. Nah, jadi di prosesnya itu akan seperti itu. Itu adalah perbedaan antara best practice dan penelitian yang ada di luar sana. Nah, kalau practice itu adalah pengalaman kita yang kita tulis untuk sekarang. Nah, sedangkan penelitian itu kita merencanakan untuk kedepannya seperti apa kita akan melakukan.
Nah, dan best practice ini bisa Bapak Ibu buat sebagai beberapa laporan, kemudian artikel pada jurnal ilmiah nasional, kemudian artikel populer yang dimuat di media cetak ataupun online dan lain sebagainya. Kemudian buku juga bisa Bapak Ibu tulis. Nah, biografi ataupun sejarah-sejarah orang-orang yang memiliki dampak memiliki manfaat, itu sudah banyak sekali yang kita lihat buku-bukunya yang inspiratif seperti itu. Nah, dalam best practice tadi sedikit sudah saya sampaikan untuk memulai bagaimana cara menemukannya. Nah, bagaimana cara saya menemukan gitu. Kalau Bapak Ibu melakukan penelitian, ya kita harus survei dulu lapangan seperti apa. Seperti apa keadaan lapangannya. Ataupun bagaimana Bapak Ibu bisa melihat masalah di lapangan seperti apa. Kalau dalam best practice ini cukup Bapak Ibu renungkan. Nah, coba untuk merenung terlebih dahulu. Bapak Ibu, selama ini saya menjadi guru, saya menjadi dosen, sudah sekian tahun, sekian puluh tahun, saya menjadi kepala sekolah. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Praktik apa? Ataupun tindakan apa yang pernah Bapak Ibu lakukan? Ya. Kemudian apa hasilnya? Selain hasil, apa dampaknya? Nah, tentu dampak di sini adalah yang positif, manfaat positif. Kalau yang negatif jangan diceritakan dong, gitu ya. Yang positif ini yang kita ingin tulis agar orang lain mendapatkan inspirasi. Nah, silahkan Bapak Ibu merenung, Bapak Ibu flashback ke belakang, apakah bulan lalu, apakah tahun lalu, apakah beberapa tahun lalu, itu bisa ditulis menjadi sebuah best practice. Oh, mungkin minggu lalu ataupun bulan lalu saya menerapkan satu media pembelajaran di kelas, yaitu saya menggunakan PowerPoint interaktif melalui Zoom meeting. Ya, karena kalau Zoom meeting ini hanya kita ngobrol-ngobrol saja mungkin nggak menarik untuk siswa. Akhirnya Bapak Ibu menggunakan Zoom meeting sekaligus membuat sebuah presentasi interaktif menggunakan PowerPoint ataupun presentasi menggunakan online aplikasi yang lain. Itu adalah sebuah hal yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin. Nah, ini. Kemudian Bapak Ibu melakukan pengajaran ataupun pembelajaran di kelas daring seperti itu. Nah, ternyata gitu kan, ternyata setelah kita sebagai guru mengevaluasi, ternyata materi itu masuk sekali gitu. Masuk, kemudian siswa-siswi menjadi termotivasi, menjadi senang belajar. Nah, ini adalah sebuah hal yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin di luar sana. Dan ada dampaknya terlihat. Siswa-siswi menjadi termotivasi, kemudian hasil belajarnya oke, gitu kan. Kemudian ada juga semangat belajarnya lebih meningkat lagi berdasarkan hasil pengamatan Bapak Ibu. Itu adalah best practice dan bisa ditulis sebagai tadi karya ilmiah tadi. Lalu Bapak Ibu yang menjadi kepala sekolah yang sudah saya ceritakan tadi, Bapak Ibu memimpin satu lembaga, misalkan satu lembaga sekolah, lembaga pendidikan yang sebelumnya mungkin belum apa-apa gitu ya, nggak dikenal, nggak di peserta didiknya nggak banyak gitu kan. Lalu Bapak Ibu masuk di sana di sekolah, kemudian Bapak Ibu memimpin sekian tahun, sekian periode misalkan, lalu ada perubahan. Perubahannya misalkan Bapak Ibu melakukan strategi dalam mendapatkan peserta didik baru misalkan. Nah, sebelumnya mungkin tidak banyak nih peserta didik. Setelah Bapak Ibu melakukan sebuah praktek, sebuah hal yang inovatif seperti itu, ternyata besoknya ataupun pada periode penerimaan peserta didik baru menjadi banyak gitu kan. Nah, itulah yang Bapak Ibu ceritakan di dalam best practice ini. Oke, mudah-mudahan sudah ada gambaran, sudah ada
inspirasi dalam menulis, dan harapannya adalah Bapak Ibu bisa membuat sebuah karya tulis ilmiah. Karena seperti saya lihat di poster di sini oleh panitia dan kami menyediakan 10 slot artikel best practice yang Bapak Ibu buat untuk kami publikasi di jurnal ilmiah nasional. Ya, bisa menjadi nilai poin bagi Bapak Ibu. Jadi kita semua nih pasti punya pengalaman. Saya pun sudah menjadi dosen sekitar 10 belasan tahun. Pengalaman kita pasti banyak nih harus ditulis. Dalam mengajar, dalam membuat materi interaktif, dalam berkomunikasi, dalam banyak sekali. Dalam mengelola kelas, dalam pengadministrasian. Wah, banyak banget. Apalagi sekarang sejak pandemi ini semua inovasi itu kita pikirkan terus. Oh, sekarang kita harus pakai media apa? Zoom meeting misalkan. Lalu kita presentasi seperti apa? Menggunakan slide yang bagaimana agar peserta didik kita lebih bagus lagi. Inovasi terus kita lakukan. Karena memang perubahan yang kita cari dalam pendidikan kita ini. Perubahan yang positif. Nah, itu yang menjadi titik poin dalam best practice, Bapak Ibu. Baik, selanjutnya mungkin tema-tema. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, kita setiap hari kami pun di Guru Inovatif Indonesia ini, kita berpikir terus kita untuk membuat kegiatan ini bagaimana agar menarik gitu kan, agar terlihat bagus, kemudian narasumbernya bisa bagus komunikasinya, itu terus kita pikirkan sebagai sebuah best agar ada dampak yang positif yang kita dapatkan ataupun yang Bapak Ibu rasakan gitu kan. Nah, makanya seperti yang disebutkan oleh moderator tadi, nggak perlu Bapak Ibu repot-repot menyebutkan ataupun menanyakan presensi. Saya hadir, saya dari ini, saya dari itu. Karena Bapak Ibu sejatinya sudah registrasi gitu kan. Sudah registrasi, kemudian Bapak Ibu sudah datanya sudah masuk, berarti otomatis sudah menjadi peserta. Jadi silahkan di Guru Inovatif Indonesia ini, Bapak Ibu cukup fokus pada materi, fokus dalam belajar, fokus dalam pengembangan keilmuan terkait dengan tema. Itulah inovasi yang dilakukan, misalkan seperti itu. Nah, dari situ sudah muncul nih ide, oh seperti ini yang adalah sebuah praktis yang dilakukan agar Bapak Ibu bisa fokus dalam belajar ataupun menyimak gitu kan. Kalau Bapak Ibu kebanyakan mikir presensi terus, nggak jadi belajar nantinya. Mana presensinya ini? Itu yang kita coba untuk lakukan. Itu juga adalah best practice Bapak Ibu. Jadi hal kecil saja memanfaatkan Google Form untuk arsip digital gitu. Misalkan Bapak Ibu yang menjadi tenaga administratif di sekolah misalkan. Nah, Bapak Ibu buat sebuah inovasi, saya pakai Google Form untuk administrasi digital ataupun pemanfaatan Google Drive. Google Drive dalam pengarsipan administrasi sekolah. Itu adalah best practice Bapak Ibu. Wah, sangat bagus sekali. Saya tunggu judul-judul seperti itu ataupun artikel-artikel seperti itu untuk kita publikasikan. Jadi banyak yang akan ketahui bagaimana nanti Bapak Ibu administrasikan di Google Drive, kemudian bagaimana prosesnya, oh begini caranya, langkah-langkahnya. Kemudian apa dampaknya kalau kita menggunakan arsip digital Google Drive. Itu adalah best practice yang Bapak Ibu lakukan. Itu contoh untuk tenaga administrator. Nah, kalau guru bagaimana? Kalau guru kan pasti Bapak Ibu memiliki RPP pastinya. RPP dalam mengajar. Sebelumnya ada silabus. Nah, di kelas Bapak Ibu pasti pernah melakukan yang dinamakan dengan teknik mengajar. Kemudian Bapak Ibu melakukan menerapkan media pembelajaran. Bapak Ibu membuat sebuah pembelajaran yang menarik. Karena kita guru kan Bapak Ibu. Kita adalah guru, kita adalah pendidik yang sejatinya ingin peserta didik kita meningkat gitu kan.
Tidak hanya dari sisi inovasi, pasti ujung-ujungnya kita akan lihat prestasinya juga kan. Oleh karena itu kita sebagai guru kan berinovasi terus. Dari model pembelajarannya, tekniknya, bagaimana medianya, bagaimana Bapak Ibu melakukan pembelajaran yang menarik di kelas. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan. Mungkin bagi Bapak Ibu guru tidak hanya sebatas di kelas kalau best practice. Bisa Bapak Ibu untuk individu ataupun kelompok. Ya, misalkan Bapak Ibu melakukan pembinaan ekstrakurikuler. Ya, kan biasanya guru-guru ada tugas tambahan nih di ekstrakurikuler, ataupun membina ataupun membawa siswa-siswi juara olimpiade misalkan, juara lomba apa gitu. Nah, itu adalah best practice yang Bapak Ibu lakukan. Saya sebagai guru membawa siswa saya untuk juara pada lomba ini. Nah, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ingat, ada tindakan di sana, ada praktis yang Bapak Ibu lakukan. Apa yang Bapak Ibu lakukan sehingga si anak tersebut bisa juara gitu kan. Jangan sampai Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa, kemudian siswanya juara, Bapak Ibu cerita gitu kan. Oh, ini adalah hasil saya, hasil kerja saya seperti itu. Hasil binaan saya, padahal Bapak Ibu tidak melakukan apa-apa. Nah, itu yang menjadi catatan ya Bapak Ibu. Jadi jelas dalam best practice ini apa tindakan Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan, apa treatment yang Bapak Ibu berikan sehingga muncullah dampak positif tadi. Nah, ini menjadi inti Bapak Ibu guru ya. Lalu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah kan memang tugasnya secara manajerial dan akademis, gitu ya. Ada Bapak Ibu mengontrol manajemen sekolah, kemudian Bapak Ibu membuat sebuah workshop, pelatihan, membuat kebijakan, membuat program-program sekolah untuk meningkatkan kualitas sekolah. Misalkan saya buat program di sekolah ini harus menggunakan 3 bahasa misalkan. Ini adalah ide kepala sekolah nih agar terbiasa warga sekolah itu berbahasa Inggris misalkan. Karena bagi kepala sekolah sebuah bahasa itu tidak akan bisa dipahami jika tidak dipraktekkan gitu. Kalau hanya sekedar teori di kelas, teori di internet nggak dipraktekkan, ya percuma. Itu ide dari kepala sekolah nih. Kemudian kepala sekolah ini menerapkanlah tindakan, membuatlah sebuah kebijakan untuk full day English misalkan, ataupun membuat area-area tertentu wajib berbahasa Inggris misalkan. Nah, kemudian keluarlah kebijakan, aturan, ada punishment, ada reward-nya di sana. Kemudian ada sarana prasarananya di sana juga. Itu adalah sebuah best practice sehingga muncullah dampak nanti. Muncullah dampak, oh setelah dilakukan survei, kita coba nih ngetes misalkan. Kita coba tes siswa-siswi kita, guru-guru kita gunakan bahasa Inggris. Apakah dia bisa mengembalikan percakapan kita ataupun bisa berinteraksi gitu kan. Ketika sudah muncul sebuah dampak seperti itu adalah best practice bagi Bapak Ibu kepala sekolah. Itulah salah satu contoh. Baik. Nah, mudah-mudahan sudah muncul nih inspiratif yang Bapak Ibu dapatkan, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu kepala sekolah, Widya Iswari, pengawas. Nah, bagi Bapak Ibu pengawas nih, mungkin selama ini pengawasannya ataupun supervisinya begitu-begitu saja. Nggak ada, ya, apa ya, mungkin selama ini biasa-biasa saja, gitu ya. Coba lakukan sebuah tindakan inovasi dalam supervisi misalkan. Supervisi akademik, supervisi manajerial, oke. Boleh Bapak Ibu lakukan sebuah inovasi, sebuah tindakan, sebuah perubahan yang Bapak Ibu lakukan sehingga ada dampaknya bagi guru-guru, bagi kepala sekolah. Nah, tidak hanya merasa diawasi tetapi bisa secara mandiri. Jadi tidak perlu diawasi oleh kepala sekolah, pas ada pengawas, wah semua pada rapi, semua pada nurut gitu kan, semua pada bagus. Tapi ditinggal pengawas, ditinggal kepala sekolah, nah
balik lagi ke semula. Coba ada sebuah inovasi di sana yang Bapak Ibu para pengawas terapkan supaya bagaimana merasa kepala sekolah, merasa siswa itu menjadi dirinya sendiri dan merasa memiliki, gitu kan? Merasa memiliki sekolah ketika siswa sudah ataupun sekolah ini merasa ini adalah miliknya, maka kita akan sayang dia tanpa diawasi. Nah, gitu. Itu mungkin ada satu metode Bapak Ibu para pengawas yang bisa diterapkan ataupun kita coba untuk memberikan treatment, gitu kan, agar si guru, siswa dan kepala sekolah ini merasa memiliki sekolahnya. Nah, kalau enggak merasa ya sudah, kita karena itu bukan barang yang kita punya, akhirnya ya sudah semau-maunya, gitu kan. Nah, kalau kita sebagai pengawas bisa menerapkan satu metode untuk mendapatkan hasil itu, wah, itu keren bagi Bapak Ibu pengawas. Baik, ini contoh judul. Contoh judulnya untuk guru. Misalkan Bapak Ibu menerapkan aplikasi Google Form, Google Classroom. Nah, ini kemudian mengkombinasikan dengan kuis. Nah, ini dalam pembelajaran kimia. Ini Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu membuat sebuah ini karena banyak yang daring gitu ya, maka kita berlomba-lomba untuk membuat sebuah media daring. Kita buat layanan bimbingan karir cyber counseling misalkan. Ini Bapak Ibu guru BK nih yang ingin meningkatkan apa di sana. Nah, ini yang Bapak Ibu lakukan, ataupun inovasi, ataupun tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Lalu untuk kepala sekolah, nah ini implementasi supervisi akademik, apa misalkan untuk meningkatkan sumber daya di SMP, misalkan di sekolah Bapak Ibu. Lalu ada yang Bapak Ibu terapkan. Yang jelas dalam judul best practice ada inovasi yang Bapak Ibu lakukan dan ada hal yang Bapak Ibu ingin atau bukan ingin sih, yang sudah terlihat atau dampaknya seperti apa. Ya, ini meningkatkan keterampilan guru dalam pembelajaran efektif, kreatif dan efektif dan menyenangkan. Ini boleh Bapak Ibu buat sebuah judul best practice seperti itu. Ya, ini udah jam berapa? Baik, sekitar 10 menit lagi. Best practice, mungkin tadi sekilas Bapak Ibu lihat judul ini. Sekilas Bapak Ibu lihat judul ini, kok mirip ya dengan judul penelitian tindakan ataupun PTK, PTS. Ya kan? Sedikit mirip. Apakah iya? Nah, bisa iya dan bisa tidak Bapak Ibu. Loh, kok bisa? Gitu kan. Sedikit kupas perbedaannya. Kalau penelitian tindakan kelas itu adalah penelitian Bapak Ibu ya. Nah, ini perbedaannya. Kalau penelitian action research adalah itu sebuah rencana ataupun sebuah penelitian yang akan kita lakukan. Kita sudah menyusun sedemikian rupa. Oke. Kemudian targetnya adalah di kelas tertentu, pada masa tertentu. Pada masa-masa tertentu, tahun pelajaran ini, tahun pelajaran itu. Oke. Itu adalah penelitian. Nah, kalau best practice, bukan penelitian ini. Best practice Bapak Ibu. Sedikit saya koreksi. Ini adalah pelaksanaan best practice. Nah, targetnya adalah sekelompok siswa. Tidak ada acuan untuk jumlah. Kalau di PTK atau penelitian tindakan itu siswa satu kelas. Nah, ini bisa satu siswa, bisa satu kelas, bisa jadi beberapa siswa saja. Boleh. Misalkan Bapak Ibu mengantarkan siswa Bapak Ibu untuk juara olimpiade tadi. Kan hanya satu ataupun 2 orang. Nah, itu bisa Bapak Ibu adalah sebuah best practice. Nah, ini perbedaannya salah satu. Kemudian perbedaan yang kedua, mungkin ada banyak sekali perbedaan Bapak Ibu. Kalau PTK itu adalah penelitian, kalau best practice ini adalah pelaksanaan istilahnya ataupun tindakan. Lalu fokus pada tindakan
yang di PTK ini tindakan yang terlebih dahulu sehingga guru memiliki keyakinan untuk diterapkan dan menyelesaikan masalah di kelas. Jadi apa yang kita lakukan di kelas, apa yang akan kita menjadi treatment kita di kelas itu dikaji terlebih dahulu, dikaji secara teori, dikaji secara hasil-hasil penelitian, sehingga guru ini yakin bahwa ini akan bisa diterapkan di kelas kita, gitu kan. Bukan coba-coba, ya, bukan coba-coba yang sekali lagi untuk penelitian tingkatan kelas, bukan untuk dieksperimenkan. Apa yang Bapak Ibu terapkan di penelitian tindakan kelas ini sudah secara teori sudah oke, secara logika sudah oke, secara hasil penelitian sudah oke. Nah, barulah Bapak Ibu menerapkannya di kelas. Kalau best practice ini tidak. Fokus pada keberhasilan. Lihat keberhasilannya. Guru hanya menuliskan laporan saja yang mengacu pada keberhasilan tadi. Nah, ini perbedaannya. Kalau best practice ini lihat saja keberhasilannya, apa dampaknya. Barulah Bapak Ibu tulis laporannya berdasarkan dari hasil itu. Nah, bukan kita merencanakan, tetapi hasilnya apa, gitu kan. Nah, sudah ada hasil di sini dalam best practice. Oke? Nah, perbedaannya lagi sebenarnya ada banyak sekali Bapak Ibu untuk perbedaan secara teoritis, dan tertulisnya. Kalau best practice dari sistematikanya juga berbeda. Biasanya perbedaannya ada pada kalau di best practice, kalau di penelitian tindakan kelas atau penelitian yang lain, itu namanya metode penelitian. Nah, kalau di best practice namanya pelaksanaan kegiatan ataupun metode pelaksanaan. Nah, misalkan Bapak Ibu lakukan kegiatan itu menggunakan apa, gitu kan. Jadi bukan penelitian, tetapi dalam best practice itu menggunakan metode pelaksanaan. Nah, ini yang menjadi dasar ataupun Bapak Ibu bisa lihat juga. Bapak Ibu bisa lihat juga dalam pedoman di buku 4 PKB guru itu ada di sana. Bagaimana sistematika penulisan laporan PTK, penelitian tindakan. Kemudian bagaimana sistematika penulisan best practice itu ada Bapak Ibu. Nah, kami juga mengadopsi dari sana. Maka oleh karena itu memang angka kreditnya untuk laporan PTK itu ada 4 poin. Kalau laporan best practice itu ada 2 poin. Ya, ini perbedaannya karena memang kalau di PTK ini agak banyak kita harus siapkan alat dan bahan, kemudian kita siklusnya seperti apa. Oleh karena itu makanya angka kreditnya mungkin 4 di sini. Nah, kalau best practice dia lebih bebas gitu ya. Apa yang Bapak Ibu ingin tulis sesuai dengan dampak ataupun efeknya tadi. Nah, ini angka kreditnya 2. Nah, sedikit lagi terkait dengan penulisan laporan. Bapak Ibu mungkin seperti yang Bapak Ibu lihat tadi banyak sekali jenis-jenis gitu ya, jenis-jenis karya tulis ilmiah yang Bapak Ibu bisa lakukan gitu. Nah, khusus pada kali ini kita akan coba untuk bedah pada laporannya. Laporan best practice nanti saya akan berikan contoh-contoh laporan best practice-nya ataupun artikelnya nanti di grup. Bapak Ibu, saya coba akan berikan laporan itu, contoh laporan. Nah, tapi secara umum seperti ini penyusunan laporan best practice. Saya coba akan buka sedikit. Laporan best practice Bapak Ibu yang Bapak Ibu buat, sekali lagi bisa lihat pedoman. Ingat Bapak Ibu, sistematika sebuah karya tulis ilmiah ini bergantung sekali pada pedoman. Oke, bergantung pada pedoman di mana Bapak Ibu ingin mengirimkan best practice. Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu ingin tulis sebuah best practice tadi, kemudian dikirimkan untuk siapa? Misalkan untuk kenaikan pangkat tentunya beda lagi sistematikanya dengan lomba. Mungkin yang ada di Dikbud beda dengan pedomannya di Kemenak. Ini dipastikan Bapak Ibu ya.
dipastikan sekali lagi lihat sistematikanya. Jangan sampai Bapak Ibu sudah capek-capek nulis, ternyata sistematikanya salah. Itu yang Bapak Ibu harus perhatikan. Tergantung dari pedoman. Nah ini silahkan skripsi ataupun sistematika penulisan skripsi pada kampus A pasti berbeda dengan yang ada di B, kampus B. Namun perbedaannya di sini hanya sekitar 5% saja Bapak Ibu. 5-10% lah, nggak banyak. Kalau utamanya ataupun umumnya pasti seperti laporan-laporan KTI yang lain. Ya, laporan pasti ada bagian-bagiannya, bagian isi, pendahuluan, kemudian sampai dengan daftar pustaka dan lampiran. Sama juga dengan best practice ataupun pada sistematika yang lain. Ini pasti ada bab 1, bab 2, bab 3, sampai dengan daftar lampiran, daftar pustaka dan daftar lampiran. Ini perbedaannya Bapak Ibu. Sedikit saja, nggak banyak. Nah, biasanya juga ada yang saya lihat juga ada 4 bab. Nah, ada juga dalam pedoman ataupun dalam lomba yang lain menggunakan 5 bab. Nah, sekali lagi silahkan diikuti pedoman di mana Bapak Ibu ingin mengirimkan naskah best practice ini. Nah, ini. Nah, ini yang saya coba screenshot tadi sedikit di best practice atau di pedomannya. Seperti ini loh modelnya. Coba saja dibuka Bapak Ibu kerangka dalam best practice di buku 4 PKB 2019 yang terbaru. Dan belum ada yang 2022 ya, masih terakhir 2019. Ada bagian awal, bagian isi, dan sampai dengan bagian penunjangnya. Ini wajib diikuti. Di lomba juga kadang ada yang mirip seperti ini. Ada juga yang hanya berbeda sedikit. Biasanya perbedaannya hanya pada mungkin jenis huruf yang digunakan, spasinya, kemudian kalau di aturan yang best practice 1 menggunakan A, misalkan di sini A latar belakang. Kalau di sistematika yang kedua mungkin menggunakan angka, misalkan 1 latar belakang di sini. Hanya perbedaannya seperti itu, tetapi secara umum isi dari laporan karya tulis ilmiah itu sama. Hanya perbedaannya itu sedikit saja. Sedikit saja. Oke? Baik. Nah, dalam best practice Bapak Ibu, saya sedikit bahas hasil. Apa yang Bapak Ibu tulis pada hasilnya yang menjadi fokus dalam best practice itu, kita akan menyajikan hasil yang dicapai. Apa hasil yang dicapai? Kemudian kendala dalam pelaksanaan, sampai dengan cara praktis dalam mengatasi kendala dan dampak positif apa yang terjadi. Nah, ini fokusnya dalam hasil best practice tadi. Silahkan ditampilkan apa hasilnya. Kemudian kendalanya apa? Lalu bagaimana cara Bapak Ibu mengatasi kendala tadi sehingga mendapatkan hasil ataupun dampak yang positif. Ini yang menjadi fokus dalam hasil best practice yang Bapak Ibu tampilkan. Nah, ini untuk sistematikanya, pada bagian hasil ini ada hasil pelaksanaannya seperti apa, kemudian hasil yang dihadapi, masalah yang dihadapi, kemudian cara mengatasi permasalahan tadi. Ini yang menjadi dasar ataupun fokusnya Bapak Ibu. Nah, sedikit terkait dengan apa yang Bapak Ibu tampilkan dalam data best practice ataupun hasilnya. Silahkan Bapak Ibu uraikan secara narasi apa hal-hal yang Bapak Ibu sudah capai, apa dampak-dampak yang sudah didapatkan, dampak positifnya. Itu yang Bapak Ibu ceritakan. Oke? Itu yang Bapak Ibu ceritakan dan menggunakan bahasa yang formal, yang baku dalam KTI,
Karena memang kita berbicara karya tulis ilmiah. Silahkan disampaikan hasil yang dicapai dalam pelaksanaan best practice yang sudah dilakukan. Lalu yang kedua, nah kalau hanya sekedar cerita, mungkin Bapak Ibu ini bukan karya tulis ilmiah, hanya kita bercerita saja narasinya, nggak ada bukti gitu kan. Perkuat dengan bukti, jelaskan dengan data juga. Narasi kemudian dikuatkan dengan mungkin foto. Oh ini, misalkan saya mengantarkan siswa saya juara Olimpiade. Oh saya bercerita nih, saya menceritakan begini, begini, begini. Kuatkan dengan foto juga. Oh ini loh foto ketika saya melakukan pendampingan. Ini foto ketika juara lomba. Ini foto pialanya atau piagamnya. Itu sangat menguatkan sekali. Jadi tidak hanya sekedar cerita, gitu ya. Itulah karya tulis ilmiah dalam best practice. Tidak hanya bercerita, tetapi bisa membuktikan dengan fakta dan data. Nah, karena best practice juga ada data, Bapak Ibu. Tidak hanya sekedar cerita. Ada datanya, ada buktinya bahwa kita melakukan itu dan ada dampaknya. Nah, itu yang menjadi konsennya di hasilnya nanti, Bapak Ibu. Lalu hasil yang disampaikan mudah dipahami. Nah, ini apa yang kita ceritakan, jangan sampai ketika dibaca oleh orang nggak dipahami gitu. Apa sih yang Bapak Ibu lakukan gitu kan? Bagaimana tahapan yang Bapak Ibu lakukan, kemudian apa cara-cara praktisnya, itu disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang lain, sehingga hasil best practice Bapak Ibu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi evolusi yang tadi, yang di awal tadi Bapak Ibu. Baik, ini sudah oke. Dan cukup materi saya pada pagi hari ini. Tentunya Bapak Ibu sekali lagi, yang menjadi catatan saya adalah, yang menjadi catatan dalam sesi webinar kali ini adalah kita semua pasti memiliki pengalaman, pasti memiliki hal-hal yang pernah kita lakukan yang terbaik pada profesi kita masing-masing. Guru, dosen, wijaiswara, kepala sekolah, pengawas, kemudian profesi yang lain pasti memiliki. Apakah dokter pun pasti memiliki best practice ataupun pengalaman yang terbaik yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itulah yang harus ditulis, yang harus dibukukan, yang harus dipublikasikan pada jurnal ilmiah, sehingga orang akan mengetahui apa yang kita lakukan, kita akan dikenal, kita akan diketahui oleh orang, apa yang kita lakukan bisa diikuti dan menjadi inspirasi oleh orang lain, dan semua. Ini yang menjadi tujuan dari best practice Bapak Ibu. Dan harapannya dari semua peserta di kelas ataupun di webinar kali ini menulis pengalaman, menulis hal-hal yang pernah dilakukan, dan menulis hal-hal yang terbaik yang pernah dilakukan pada profesi Bapak Ibu masing-masing. Sekian dari saya, dan kita lanjut pada diskusi. Saya kembalikan kepada moderator. Ya. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Suwardi MPD atas materi dan sharingnya pada pagi hari ini mengenai menulis makalah best practice. Sudah dikumpas tuntas mengenai konsepnya, inspirasinya, temanya, dan juga pelaksanaannya bagaimana. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi Bapak Ibu tidak perlu khawatir mengenai materi maupun rekaman video, nantinya akan kami bagikan melalui WhatsApp group Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa download di sana. Baik, langsung saja kita masuk ke sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan bisa mengaktifkan fitur raise hand di Zoom atau menulis komentar bagi Bapak Ibu yang berada di live streaming YouTube. Langsung saja kita ke penanya pertama. Ada Ibu Lorencia Tabela. Silakan Ibu Lorencia.
bisa mengaktifkan mikrofonnya. Silakan Ibu. Sepertinya masih belum. Silakan Bapak Nopiar Rahman. Bisa dibuka mic-nya, Bapak Nopiar ya. Oke, baik Bapak. Terima kasih banyak kesempatannya. Saya guru juga sekaligus sebagai pengelola perpus di SMP. Saya sedang membuat best practice untuk persiapan beberapa bulan ke depan. Ini saya mengangkat tentang kegiatan di perpustakaan. Yang ingin saya tanyakan tadi dalam penyusunan best practice itu seberapa ininya urgent untuk kita tampilkan data-data penunjangnya. Jadi disampaikan oleh Bapak bahwa kita tidak hanya dengan narasi atau tampilan foto-foto, tapi juga kalau bisa dengan data ya Pak ya. Ya. Nah, kemudian itu seberapa ininya sih kalau kita tampilkan dengan data itu untuk penguat itu. Kemudian di terakhir data sumber referensi pustaka itu kita mengambil yang online dari browsingan itu kita tampilkan juga nanti di daftar pustaka. Itu yang kedua. Yang ketiga, betul. Yang ketiga mengenai ini kan dalam best practice kita harus menyampaikan yang terbaru ya Pak ya, kebaruan ya. Ininya inovasi kebaruan, bukan mengulang yang sudah orang buat gitu. Versi kita sendiri yang terbaru menurut kita. Bisa nggak kalau kita misalnya melakukan modifikasi sedikit dan menurut kita itu adalah yang baru juga. Kira bagaimana Pak? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik. Ya, terima kasih Pak Nopiar Rahman dari SMP Tunas Agro. Bagus sekali pertanyaannya Pak Nopiar dan saya coba tanggapi. Yang pertama terkait dengan Bapak sebagai guru dan pengelola perpustakaan ya, pustakawan ya Pak Nopiar. Nah, best practice adalah karya tulis ilmiah. Ingat, best practice adalah karya tulis ilmiah. Setiap karya tulis ilmiah pasti mengandung unsur ataupun ada ciri-ciri keilmiahannya. Yang pertama mungkin sudah Bapak Ibu ketahui lah. Dari sistematikanya sudah ada gitu kan. Kemudian bagaimana menuliskan sebuah karya tulis ilmiah itu sudah ada dari bab 1, bab 2 dan isi-isinya sudah jelas di sana Bapak Ibu. Dari latar belakang sampai dengan lampiran sudah ada pedoman-pedomannya. Lalu kaitannya dengan data, dengan teori dan hal-hal yang Bapak Ibu tampilkan dalam sebuah best practice, misalkan dalam latar belakang. Nih, latar belakangnya. Di latar belakang juga perlu Bapak Ibu. Latar belakang dalam sebuah best practice pasti ada alasan Bapak Ibu melakukan itu gitu kan. Bapak Ibu mengungkapkan di sana kenapa Bapak Ibu melakukan itu secara praktisnya. Lalu bagaimana teori ataupun hal yang mendukung. Misalkan Bapak Ibu Bapak tadi melakukan inovasi di perpustakaan. Misalkan Bapak Ibu membuat sebuah katalog digital misalkan. Nah, katalog digital untuk mempermudah informasi kepada sekolah, pada pihak sekolah ataupun warga sekolah. Nah, ketika ada katalog digital itu bisa diakses gitu ya, bisa diakses. Bapak membuat sebuah itu inovasinya ataupun hal yang Bapak Ibu pernah lakukan. Nah, katalog digital itulah yang Bapak Ibu harus ada secara teori juga. Seperti apa teorinya ini? Katalog digital ini, sehingga itulah yang Bapak Ibu tulis juga di best practice-nya. Nah, dampaknya seperti apa? Nah, data hasil yang Bapak Ibu paparkan adalah
Jadi tidak hanya sekedar cerita Bapak Ibu ya, disampaikan misalkan setelah diterapkannya katalog digital, pengunjung perpustakaan menjadi meningkat, misalkan seperti itu. Ya ditampilkan dengan data. Jangan kita hanya bercerita saja, nggak ada datanya. Mana datanya nih? Dulu pernah pembimbing saya, profesor saya dulu melihat disertasi yang saya buat, datanya mana ditanyakan, ataupun buktinya mana itu. Nah, itulah pentingnya dalam sebuah karya tulis ilmiah, kita tidak hanya sekedar melemparkan narasi ataupun deskripsi yang kita sudah lihat di lapangan, tetapi kita tampilkan juga fakta dan datanya. Apakah ada statistik pengunjung, kemudian bagaimana situasi dalam ruangan perpustakaan sehingga itu dijadikan sebuah best practice. Nah, itu yang bisa digarisbawahi Bapak Ibu. Lalu untuk sumber-sumber referensi yang Bapak Ibu ambil di Google Scholar ataupun di Google Book, sekali lagi dalam sebuah karya tulis ilmiah sumber-sumbernya juga harus ilmiah. Nah, ya, ini yang harus dicatat karena best practice ini juga termasuk dalam sebuah karya tulis ilmiah. Apakah itu laporannya, apakah itu artikelnya, termasuk dalam karya tulis ilmiah. Salah satu cirinya adalah referensi juga harus ada. Sumber-sumber teori, sumber-sumber dari hasil-hasil penelitian, hasil-hasil sebelumnya juga ada. Dalam latar belakang dan pembahasan biasanya di bab 4. Nah, ini yang harus ada. Dan Bapak Ibu bisa memanfaatkan Google Scholar dan Google Book untuk mencari referensinya itu. Nah, misalkan saya berikan sedikit cara. Kita coba lihat Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu juga bisa buka Google Scholar. Google atau Google Cendekia. Buka Google Scholar atau Google Cendekia sama. Mungkin Bapak Ibu pada awal pandemi dulu Bapak Ibu mencari inovasi, kemudian dapatlah inovasi Bapak Ibu menggunakan Zoom Meeting. Zoom Meeting plus animasi misalkan, ataupun pembelajaran animasi. Bapak Ibu membuat pembelajaran berbasis animasi ataupun media animasi untuk meningkatkan prestasi siswa ataupun motivasi siswa. Silahkan cari teorinya ataupun hasil-hasil penelitiannya dalam pembelajaran animasi tadi. Misalkan media animasi dalam pembelajaran. Oke. Nah, di sini akan keluar Bapak Ibu teori-teori ataupun hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan animasi dalam pembelajaran. Nah, ini juga ada dalam majalah ilmiah. Ada pengaruh media animasi terhadap hasil belajar. Oh, berarti sudah ada nih yang pernah teliti. Sudah ada yang pernah menuliskan. Nah, ini bisa jadikan dasar Bapak Ibu menuliskan sebuah karya tulis ilmiah best practice ini. Dan untuk tahunnya bebas Bapak Ibu. Untuk kita ilmu sosial boleh 15 tahun yang terakhir. Tidak jadi masalah untuk referensinya. Dan di Google Scholar Bapak Ibu bisa cek dia yang terbaru 2018 atau silahkan dilihat custom range-nya. Bapak Ibu ingin melihat referensi dari tahun 2015 sampai dengan 2022. Jadi akan dipilihkan oleh Google Scholar ini sumber-sumber yang Bapak Ibu bisa jadikan sumber yang dari tahun 2015 sampai tahun 2022. Nah, ini bisa kita lihat Bapak Ibu. Ini 2016. 2016 oh berarti sebelum pandemi pun media pembelajaran animasi ini sudah banyak Bapak Ibu ya. Sudah banyak dilakukan. Bahkan pembelajaran online ini tidak hanya ada di pandemi sekarang, tetapi memang sudah dari lama Bapak Ibu ya. Di UT sudah lama sekali gunakan LMS ataupun sistem daring itu. Jadi udah bukan barang baru sebenarnya. Kita aja yang masih baru gunakan. Nah, itulah yang menjadi best practice Bapak Ibu dan silahkan bisa disusun menjadi laporan dan artikel ilmiah best practice. Itu
Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak Suhardi atas tanggapannya dan cukup jelas sekali Bapak Ibu terkait pertanyaan dari Bapak tadi. Selanjutnya ke penanya berikutnya ada Ibu Setiarini. Silakan Ibu untuk on mic. Ya, silakan Bu Setia. Suaranya belum muncul, Bu. Oh, di atas. Ya. Belum muncul suaranya, Bu Setia. Masih belum terdengar, Ibu. Ya, belum terdengar. Halo. Aduh, sudah muncul nggih? Oh ya, sudah. Mungkin handsfree-nya yang bermasalah. Yeah. Jadi saya tadi dari penjelasan yang sudah disampaikan, tadi bahwa hasil best practice itu supaya meyakinkan harus disertakan data, foto, dan sebagainya. Nah, apakah dengan demikian, misalnya saya sudah memiliki hasil penelitian itu bisa dibuat best practice-nya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah nanti dari hasil best practice yang berdasarkan hasil penelitian itu kesimpulannya harus berupa kesimpulan umum. Jadi karena kalau penelitian itu kan hanya untuk satu kelas. Nah, apakah itu nanti harus dikemas sehingga itu berlaku umum atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Silakan Bapak Dr. Muhammad Syahardin untuk menanggapi pertanyaan dari Ibu Setiarini. Baik, Bu Setia. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga Bapak Ibu juga yang hadir pada webinar kali ini bisa juga untuk menyimak dan tentunya mengaplikasikannya nanti dalam karya tulis ilmiahnya, apakah berbentuk laporan ataupun artikel ilmiah yang dijurnalkan gitu ya Bapak Ibu. Untuk hasil pelaksanaan, perbedaannya adalah kalau di best practice ini menggunakan hasil pelaksanaan best practice, bukan hasil penelitian. Ya. Kemudian hasilnya adalah silahkan ditampilkan narasi, kemudian tabel, data-data, gambar ataupun foto itu bisa digunakan untuk saling mendukung apa yang kita sampaikan secara narasi dan dikuatkan dengan foto misalkan. Nah, seperti yang saya contohkan tadi sebelumnya. Lalu kemudian hasil penelitian Bapak Ibu, mungkin ada nih Bapak Ibu yang pernah melakukan penelitian yang sebelumnya. Yang Bapak Ibu melakukan penelitian tindakan khususnya. Karena ini memang tindakan kita. Di best practice juga ada tindakan yang Bapak Ibu lakukan. Di PTK ataupun PTS juga ada tindakan. Apakah PTK yang kita sudah buat itu bisa dijadikan best practice? Bisa, Bapak Ibu. Hanya saja perbedaannya ada pada poin-poin tertentu. Seperti pada poin pelaksanaan. Kalau di PTK mungkin harus runut sekali dari siklus 1, siklus 2, bagaimana prosesnya, bagaimana hasil siklus 1, siklus 2-nya. Di best practice tidak, Bapak Ibu. Tidak perlu untuk dirincikan seperti itu. Yang jelas, sudah ada pelaksanaannya seperti apa yang Bapak Ibu lakukan. Kemudian ada data yang Bapak Ibu tampilkan, sama datanya. Data yang ya, yang penting ada data yang Bapak Ibu bisa tampilkan secara nampak di laporan di bab hasil itu. Nah, itu bisa sudah jadikan sebuah best practice. Lalu catatannya adalah PTK yang Bapak Ibu mau buat sebagai best practice juga harus dirubah tentunya. Tidak
tidak sama dari judul, tidak sama dari semua harus diparafrase, harus dirubah bentuk kalimatnya, bentuk kata-kata yang digunakan, dan biasanya best practice lebih simpel. Kalau PTK kan memang harus jelas sekali di sana, ada hasil-hasil dari siklus 1, siklus 2. Kalau di best practice tidak seribet itu Bapak Ibu. Itu yang menjadi catatan dan silahkan bisa dipraktekkan. Itu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Terima kasih juga kepada Ibu Setiarini atas pertanyaannya. Kita ke penanya berikutnya. Ada Bapak Abdul Hakim. Silakan Bapak untuk menghidupkan mikrofonnya. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan itu Pak, Pitika dan yang lainnya, apakah sama itu seperti PTS atau PTM? Kemudian dalam menyusun Pitika atau PTS atau ini, kemana setelah kita selesai mau membuat ke jurnal itu, apakah ada prosedur tertentunya Bu? Pak, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Hakim. Silakan Bapak Muhammad Suardi untuk menanggapi. Ya, ini kita fokus pada best practice Bapak Ibu. Untuk PTK mungkin saya hanya jadikan perbandingan saja, bahwa PTK ataupun PTS itu bisa dibuat menjadi sebuah best practice yang dimodifikasi istilahnya. Karena pada dasarnya best practice ataupun PTK itu adalah yang kita lakukan, gitu. Pernah kita lakukan. Tapi catatannya PTK-nya harus selesai dulu, baru bisa dirubah menjadi makalah best practice. Ya, karena itu sudah kita lakukan dan sudah ada hasilnya. Ya, itu yang bisa dirubah Bapak Ibu. Lalu untuk pertanyaan ke jurnal, nah ini PTK yang pernah Bapak Ibu buat, PTS yang pernah Bapak Ibu buat, best practice yang pernah Bapak Ibu buat itu bisa dijurnalkan. Sekali lagi, jurnal juga termasuk dalam salah satu karya tulis ilmiah. Artikel, maksudnya artikel ilmiah yang dijurnalkan. Jurnal itu adalah medianya. Dan semua karya tulis ilmiah itu memiliki sistematika baku dan harus diikuti. Jadi silahkan Bapak Ibu yang sudah memiliki laporan PTK, laporan PTS, bisa untuk dimasukkan dalam jurnal. Yang sebelumnya bisa Bapak Ibu rubah menjadi artikel. Ya, artikel ilmiah. Kami juga di Guru Inovatif Indonesia punya sekitar 20-an jurnal yang Bapak Ibu bisa masuk di sana. Oleh karena itu kami di sini memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang memiliki artikel best practice. Bukan artikel PTK ya, karena pembahasan kita best practice. Kalau kemarin sudah kita bahas PTK, kami juga berikan 10 slot untuk gratis artikel PTK. Sekarang artikel best practice saya berikan kesempatan untuk maju dan kita publikasikan. Biasanya dalam jurnal itu, seperti jurnal yang kami kelola juga, itu ada aturannya Bapak Ibu. Nanti akan saya berikan juga untuk Bapak Ibu yang ingin melakukan seleksi artikel best practice. Nah, seperti ini model template-nya. Nah, ini dari judul sampai dengan daftar pustaka. Ini Bapak Ibu akan susun kurang lebih maksimal 15 halaman. Nah, dan setiap item-itemnya ini dari judul, kemudian abstrak, pendahuluan sampai dengan daftar pustaka memiliki aturan-aturan penulisan tertentu yang harus diikuti. Jangan sampai Bapak Ibu ikut lomba, ikut seleksi nggak mengikuti ini. Nah, belum dilihat isinya sudah diminggirkan dulu nanti artikel Bapak Ibu. Jadi silahkan diikuti ini ya. Nanti saya akan share ini semua. Itu Mbak Melisa. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya kita ke pertanyaan berikutnya. Ada Ibu Lena. Silakan untuk menghidupkan mikrofonnya Ibu Lena.
Halo Ibu Lena, bisa menghidupkan mikrofonnya? Silakan Bu. Ibu Lena dari Papua kan? Halo? Oke, sudah terdengar. Silakan. Iya Pak, saya masih bingung dalam penyusunan PTK-nya yang dari tadi dijelaskan, saya belum mengerti dengan baik Pak. Bingung apanya, Bu? Dalam penyusunan PTK yang tadi membuat iya. dalam bentuk itu. Baik. Itu saja, Bu. Baik, terima kasih Bu Lena. Silakan Bapak. Baik, yang dibahas di sini adalah best practice Bapak Ibu ya. Mungkin PTK mungkin kegemaran Bapak Ibu semua, tapi yang dibahas adalah best practice. Kalau PTK mungkin Bapak Ibu bisa menyimak di webinar kami minggu kemarin, itu ada membahas tuntas PTK di sana. Sudah ada. Kemudian kami juga itu ya, nanti akan dijelaskan oleh Ibu moderator. Nah, silakan untuk kali ini Bapak Ibu fokus untuk bertanya terkait dengan best practice. Ya, gitu ya Bu Melisa ya. Ya, silakan. Ya, baik Pak. Mungkin kita ke pertanyaan selanjutnya lagi ya Pak. Bapak Ibu bisa menanyakan mengenai makalah best practice ya. Lebih fokus ke sana, Bapak Ibu bisa langsung ke Bapak Dede Hidayat. Silakan Bapak bisa menanyakan seputar best practice. Silakan bisa menghidupkan mikrofonnya Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah melaksanakan kegiatan yang tadi Bapak contohkan. Ya. Saya pernah membuat, tapi kalau kita menyusun ke best practice-nya, sepertinya kita kurang ada dukungan di referensi. Baik. Nah, karena yang saya lakukan itu adalah kegiatan yang langsung praktisnya. Ya. Pada saat saya jadi kepala sekolah di SMA 3 Ciamis, Jawa Barat, itu kami menyelenggarakan boarding school di sekitar tahun 2017. Nah, itu alhamdulillah ada dukungan juga dari Pak Gubernur untuk memberikan konsumsinya pada anak-anak yang ada di dalam boarding school tersebut. Dan hasilnya sangat mengembirakan. Kami bisa lolos tingkat nasional di tenis meja lewat O2SN kalau dulu itu. Nah itu. Nah yang jadi masalah sekarang itu saya belum naikkan, belum dibuat laporan back practice-nya. Nah, bagaimana cara membuat itu? Sementara tadi Bapak menyampaikan ada beberapa hal yang harus ada faktor pendukung. Kalau data, foto, dan lain sebagainya ada. Hanya yang menjadi permasalahan saya itu referensi, Pak. Nah, itu terima kasih bagaimana menanggapinya. Baik, sebelum saya bisa langsung Bu Melisa ya. Karena saya semangat sekali ini saya melewati moderator. Baik Pak Dede, sebelumnya saya ingin tanya dulu, saya menarik soalnya. Pak Dede kepala sekolah nggih? Iya. Ya, pernah tugas sekolah di Sumbawa, Pak. Pernah tugas di Sumbawa malah. Oh iya, sama kita di NTB, Pak. NTB. Baik. Bapak Dede jadi kepala sekolah kemudian melakukan boarding school tadi ya. Saya agak kurang nyambung antara boarding school kemudian ada prestasi di tenis meja tadi dibilang. Oke. Harus jelaskan, Pak. Tindakan apa yang Bapak lakukan di sana? Apa hal yang Bapak lakukan? Oke, karena itu adalah sekolah negeri, saya punya konsep bagaimana anak-anak itu, karena kita banyak ketitipan anak, bukan aktris, atlet Pak. Jadi mereka datang ke sekolah hanya sebentar, kemudian dia minta izin, kemudian melaksanakan pelatnas. Ada yang panahan, ada yang tenis, ada yang bola, bahkan ada yang motocross dan lain sebagainya. Nah itu saya berangkat dari situ, jadi ciri khasnya itu olahraga.
Sekolah Baik. kami itu Mungkin ekstrakurikuler kali ya Pak ya. Nah, untuk lebih Bapak ke Ibu ekstra. yang agar mudah untuk mengambil poinnya atau mengambil hal yang diterapkan, mungkin agak panjang ya. Bisa Bapak Ibu tentukan apakah karena kita nggak bisa cari teori kalau kita belum menemukan kata kuncinya nih. Nah, yang Bapak Ibu lakukan misalkan menjadi mungkin Bapak Dede melakukan kebijakan pembinaan ekstrakurikuler olahraga misalkan. Ya, Bapak selaku kepala sekolah membuat beberapa kebijakan untuk anak-anak yang berprestasi dalam bidang olahraga misalkan. Itu adalah salah satu bentuk di kegiatan ekstrakurikuler. Untuk teori-teorinya tentunya Bapak Ibu ambillah teori pembinaan ekstrakurikuler. Jadi tidak agar mendapatkan teori ini, kalau Bapak Ibu belum menemukan kata kuncinya apa yang Bapak Ibu lakukan, sulit kita untuk mencari teori. Nah, itu intinya. Sama juga Bapak Ibu melakukan sebuah kepala sekolah nih biasanya membuat sebuah kegiatan pembinaan guru. Nah, pembinaan guru kemudian melalui apa? Pembinaan guru melalui supervisi akademik, misalkan. Nah, jadi sudah ketemu variabel ataupun hal yang ingin dilakukan ataupun yang pernah dilakukan untuk mendapatkan teori. Nah, carilah teori-teori ataupun hasil-hasil penelitian terkait dengan pembinaan guru, supervisi akademik. Nah, baru ketemu tuh. Lalu dampaknya nanti Bapak Ibu jelaskan pada hasil pelaksanaannya. Itu yang menjadi catatan bagi Bapak Ibu semua dalam membuat sebuah best practice. Oh, saya pernah melakukan ini, ceritanya panjang sekali. Bapak Ibu tentukan dulu apa intinya, frasenya ataupun katanya yang menjadi inti, itulah yang Bapak Ibu cari teorinya. Nah, karena memang dalam best practice juga ada teori, ada kajian pustaka. Ya, kajian pustaka dalam bab 2 kalau Bapak Ibu menyusun laporan, karena di penilaian itu penilai makalah best practice itu ada kajian pustaka yang harus ada juga. Jadi memang silahkan dicari kata kuncinya dulu. Nah, itu intinya Bu Melisa dan Bapak Dede. Baik, terima kasih Bapak Suhardi atas tanggapannya. Sudah cukup jelas pertanyaan dari Bapak Dede Hidayat tadi, jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Ada Bapak Suryansyah. Silakan Bapak Suryansyah bisa mengaktifkan mikrofonnya. Suryansyah dari SDN 001. Ya. Bisa dibuka, Pak? Ya, oke. Baik. Terima kasih. Bagaimana suara saya cukup jelas atau? Sudah oke, Pak. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait webinar kita hari ini adalah tentang best practice. Saya di tahun 2019 pernah membuat best practice. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait data. Selain yang Bapak sampaikan tadi tentang hasil best practice itu berupa gambaran secara deskriptif tentang hasil yang sudah saya lakukan, apakah saya juga perlu menampilkan data-data secara kualitatif gitu atau kuantitatif? Nah, itu yang saya ingin coba tanyakan. Kemudian apakah best practice ini nanti bisa disalurkan menjadi artikel gitu yang berstandar nasional? Mungkin ini pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Suryansyah. Silakan Bapak Suhardi. Bapak Suryansyah dari SDN 001 Tarakan. Baik. Ini musim-musimnya batuk pilek Bapak Ibu, saya juga kena ini. Makanya suara dan kadang batuk juga.
Baik Bapak Ibu dan khususnya Bapak Suryansyah dari SDN 1 Tarakan terkait dengan data best practice ya. Mungkin sekali lagi Bapak Ibu dalam best practice ini silahkan diingat-ingat kembali, direnungkan kembali apa yang pernah Bapak Ibu lakukan. Nah, setelah Bapak Ibu merenung, kadang muncul cerita nih, saya pernah begini, saya pernah begitu, saya pernah melakukan ini, melakukan itu. Oke. Karena kita semua pernah di situ, karena pengalaman semua. Bapak Ibu silahkan tentukan variabelnya ataupun hal yang menjadi kunci apa yang Bapak Ibu lakukan. 1 atau 2 kata, misalkan pembinaan apa gitu. Nah, itulah yang Bapak Ibu cek di teorinya. Terkait dengan data, Bapak Ibu sekali lagi, mungkin ada Bapak Ibu yang begini. Saya sulit mendapatkan datanya karena kegiatan ini sudah 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Nggak ada foto gitu ya, ataupun nggak ada ini. Silahkan Bapak Ibu, karena dalam data best practice, seperti yang disampaikan tadi, itu harus ada minimal foto deh, minimal foto ataupun gambar yang dijadikan narasi. Jangan sampai tulisan semua dari hasilnya nanti. Bingung kita kadang, tidak ada pembuktian. Oh ini kalau Bapak Ibu misalkan menyebutkan bahwa Bapak Ibu menampilkan data narasi atau kualitatif, deskriptif. Bapak Ibu menjelaskan bahwa pernah membimbing siswa-siswi untuk menjadi juara nasional. Nah, juara nasional gitu ya. Lalu silahkan ditampilkan pada bagiannya foto. Foto proses mungkin, proses ataupun ketika menjadi juara ada foto piagamnya situ. Oke, sudah ada nih data secara gambar. Kalau Bapak Ibu menampilkan ataupun membuat sebuah media pembelajaran yang Bapak Ibu lakukan di kelas, lalu ada hasil belajarnya yang meningkat, silahkan ditampilkan hasil belajarnya juga. Boleh dalam bentuk tabel, boleh grafik, karena yang kita lihat dampak positifnya. Tentu dampak positif ya harus meningkat dong, gitu kan. Bisa dibuatkan tabel ataupun grafik, tergantung apa yang Bapak Ibu ingin sampaikan agar kita sebagai reviewer ataupun penilai itu percaya, oh ini memang dilakukan oleh Bapak Suryansyah, melakukan kegiatan apa, ini buktinya, ini penjelasannya, dan ini lampiran-lampirannya. It's okay. Tetapi ada hal ataupun permasalahan seperti ini Bapak Ibu. Ada yang kehilangan mungkin, nggak punya foto gitu ya. Kegiatan ini bagus dulu, tapi dokumentasinya nggak ada gitu. Nah silahkan bisa Bapak Ibu telusuri dokumen-dokumennya. Oke, kalau mungkin kehilangan sekarang, tapi memang ini yang pengen Bapak Ibu tulis, silahkan bisa ditelusuri dengan wawancara misalkan, ataupun dibuatkan survei, dibuatkan kuesioner, kegiatan yang dulu pernah dilakukan. Itu boleh Bapak Ibu. Yang penting ada sebagai pendukung bukti bahwa itu kegiatan pernah kita lakukan, itu kegiatan memiliki dampak positif, itu kegiatan ini loh buktinya gitu. Itu intinya dari Bapak Ibu menjelaskan data. Baik, terima kasih Bu Melita. Ya, terima kasih Bapak. Mungkin bisa satu pertanyaan terakhir lagi ya Bapak. Dari di kolom chat ada pertanyaan nggak di sini? Silakan juga Bapak Ibu yang mungkin di kolom chatting masih belum ada kolom chatting Zoom atau kolom chatting streaming YouTube Bapak. Streaming bisa ya. Satu kali lagi ya Bapak ya. Satu pertanyaan. Ini ada pertanyaan begini Bapak terkait data juga. Kalau kita menulis laporan best practice dengan menggunakan model pembelajaran tertentu, apakah RPP itu juga bisa sebagai bukti datanya? Begitu Bapak. Oke. Boleh sebagai data pendukung. Mungkin Bapak Ibu ada melakukan pengajaran di kelas. Nah, ini guru kan tidak jauh-jauh dari mengajar gitu ya. Nah, mengajarnya di sini pasti ada RPP, pasti ada materi, pasti ada suasana di kelas. Kemudian ada proses yang terjadi sehingga mungkin siswa-siswi Bapak Ibu termotivasi, siswa Bapak Ibu memiliki prestasi gitu kan. Nah, dalam data
RPP, kemudian mungkin gambaran screenshot. Nah, RPP-nya bisa ditampilkan di lampiran nanti Bapak Ibu. Jangan ditampilkan di data bab 4 itu. RPP-nya dilampirkan pada bagian lampiran sebagai penguat bahwa ini pernah dilakukan, lampirkan. Lalu yang ditampilkan pada bab 4 dalam hasil di best practice Bapak Ibu itu berupa data-data yang menjadi inti. Nah, mungkin RPP, jelaskan RPP pembelajaran ini dengan materi ini, itu bisa dijelaskan pada bab 4 ataupun pada hasil. Nah, untuk lampiran-lampiran seperti silabus, kemudian foto yang mungkin dalam jumlah banyak, itu dilampirkan. Foto yang ditampilkan dalam hasil pelaksanaan itu secukupnya. Yang menjadi foto ataupun gambar inti saja. Jadi jangan sampai di hasil best practice Bapak Ibu foto semua isinya di sana. Jadi narasi, foto inti yang bisa mendukung dari narasi Bapak Ibu, tabel yang bisa mendukung hasil pelaksanaan best practice Bapak Ibu, itu yang menjadi data hasil best practice. Oke. Baik, Bapak. Mungkin satu kali lagi Bapak dari kolom chat Zoom bisa dipilih. Baik, dari Bu Nurmis Mediati, SD Muhammadiyah, boleh tidak best practice yang sudah kita buat berupa video kita tulis kembali berupa laporannya? Boleh. Pokoknya semua pengalaman, semua hal yang pernah Bapak Ibu lakukan, semua yang menurut Bapak Ibu itu memiliki efek positif, memiliki dampak positif, itu silahkan ditulis agar orang-orang ketahui gitu ya, agar orang-orang itu mendapatkan inspirasi dari Bapak Ibu. Oh, saya melihat tulisannya Bu Nurmis di best practice-nya, beliau pernah melakukan ini. Saya jadi terinspirasi nih, gitu kan? Nah, itu tujuannya. Silahkan dibuat laporannya. Nanti laporan dari best practice Bapak Ibu bisa dibuat jadi artikel ilmiah yang bisa dijurnalkan pada jurnal ilmiah nasional. Di banyak sekali Bapak Ibu bisa dibuat. Dari laporan best practice bisa dibuat jadi artikel, kemudian dipublikasi di jurnal. Bapak Ibu bisa buat tulisan artikel populer yang dipublikasikan di koran. Bapak Ibu bisa buat jadi buku yang di ISBN-kan. Nah, satu lagi ini saya menarik sedikit. Menggunakan metode penyusunan makalah. Ya, metode pelaksanaan, bukan penyusunan makalah Bapak Ibu ya. Dalam best practice itu bukan metode penelitian, tetapi metode pelaksanaan. Oke, ingat dicatat dalam laporan best practice ataupun di artikel best practice itu bukan metode penelitian, tetapi silahkan dicek dalam artikel best practice itu digunakan metode pelaksanaan. Bagaimana cara Bapak Ibu lakukan kegiatan itu? Bagaimana cara Bapak Ibu menerapkan kegiatan itu ataupun tindakan Bapak Ibu? Yang dijelaskan adalah cara Bapak Ibu melakukan kegiatan ataupun tindakan dari best practice itu yang dijelaskan. Apakah melalui kegiatan pelatihan? Apakah kegiatan pembelajaran? Apakah kegiatan lokakarya? Itu yang dijelaskan Bapak Ibu. Kalau di penelitian PTK misalkan, penelitian ini menggunakan penelitian action research, classroom action research PTK gitu ya. Tetapi kalau di best practice, kegiatan ini dilakukan dalam bentuk IHT misalkan, in-house training di, nah gitu, itu yang dijelaskan, bukan kegiatan penelitian. Oke, sip. Sebenarnya saya masih semangat sekali ini untuk menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Tapi berhubung waktu ya, saya serahkan ke moderator. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Suwardi, MPD. Sangat antusias sekali Bapak Ibu pada pagi hari ini. Untuk hari ini dalam acara webinar nasional, menulis makalah best practice, mulai dari konsep hingga pelaksanaannya, kami cukupkan hari ini. Semua informasi terkait materi maupun rekaman dan hal administrasi lainnya bisa dilihat
di WhatsApp group. Jadi nanti kami akan menginformasikannya di WhatsApp group. Bapak Ibu tidak perlu khawatir lagi dan bertanya presensinya ada di mana, karena kami insya Allah sudah menyiapkan. Yang terpenting Bapak Ibu sudah teregistrasi dan juga sudah masuk di WhatsApp group. Sekali lagi terima kasih atas antusias Bapak Ibu pada pagi hari ini. Selanjutnya izinkan saya untuk memperkenalkan kegiatan kami di Guru Inovatif Indonesia. Di sini saya izin share screen. Jadi Bapak Ibu bisa mengunjungi situs website kami di guruinovatifindonesiaIndonesia.com. Di sini ada beberapa kegiatan. Ada kegiatan di kelas virtual nasional Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di sini di mana kelas virtual nasional itu adalah pelatihan untuk guru, dosen, widyaswara, dan praktisi pendidikan dalam mengembangkan kemampuan menggunakan media pembelajaran berbantuan teknologi dan keterampilan dalam penulisan karya tulis ilmiah juga. Nah, ini ada kegiatan kami di bulan Februari, ada kelas virtual nasional mengenai pelatihan membuat animasi dengan PowerPoint. Bapak Ibu bisa mendaftar di sini. Jadi Bapak Ibu bisa klik daftar kelas virtual di sini. Jika Bapak Ibu berminat bisa langsung daftar. Dan juga ada kelas virtual nasional pelatihan menulis penelitian kualitatif etnografi. Jadi di sini Bapak Ibu bisa berkarya, terus belajar dan berinovasi tentunya. Jadi seperti itu kegiatan kami di Guru Inovatif Indonesia. Selain itu kami juga memiliki beberapa jurnal nasional dan kami memiliki penerbit yang sudah terdaftar di Perpusnas dan bergabung dengan Ikatan Penerbit Indonesia. Jadi nanti di sini Bapak Ibu bisa belajar, berkarya, dan berinovasi tentunya. Bapak Ibu bisa klik di situs website kami di guruinovatifindonesiaIndonesia.com. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik. Ini sekilas info dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Muhammad Suhardi, MPD, yang sudah sharing ilmunya, dan Bapak Ibu peserta webinar nasional. Sekali lagi terima kasih atas antusiasnya. Semoga kita bisa bertemu di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Untuk kegiatan hari ini, resmi kami tutup. Kami dari Guru Inovatif Indonesia pamit undur diri, tetap belajar, berkarya, dan berinovasi. Salam Guru Inovatif Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.